bagaimana akhirnya kakak itu berpikir untuk mau masuk di bimbingan konseling? Saya tuh sebelumnya sekolah di sekolah SMK dengan jurusan tata boga begitu. Karena saya tidak pernah cerita tahu apa itu Palu, bagaimana bahasanya Palu. Jadi kayak saya di sini tuh pakai bahasa-bahasa yang formal sekali gitu. Sampai-sampai kalau bilang, ini orang Jakarta atau orang mana? Iya. Yang lain itu pakai bahasa daerah kayak saya tidak paham leh, kayak seolah saya dapat culture shock. Hai, kembali lagi bersama saya Anita dan Sota di podcast Tanya-Tanya Mahasiswa bersama dengan narasumber kita. Hai, perkenalkan nama saya Bahar Ulum, mahasiswa bimbingan dan konseling. Terima kasih kan sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami. Oh iya, ngomong kakak semester berapa nih kalau boleh tahu? Sekarang itu menginjak semester 5. Semester 5, sebentar lagi semester 6 ya kak? Iya, betul. Berarti sudah banyak perjalanan yang kakak lalui selama berkuliah di bimbingan dan konselingnya kak? Kalau masalah pengalaman itu lumayan lah, sebagai yang sudah menginjak 3 tahun pasti ada lah sedikit. Terus bagaimana akhirnya kakak itu berpikir untuk mau masuk di bimbingan konseling? Jadi berkaitan dengan bagaimana caranya saya itu tiba-tiba bisa masuk langsung di BK. Yang sebelumnya kalau dipikir-pikir saya tuh kalau boleh sharing, saya tuh sebelumnya sekolah di sekolah SMK dengan jurusan tata boga begitu. Jadi pasti gak berbanding terbalik dengan BK. Pasti jauh sekali suasana. Iya, betul. Jadi awal itu saya kan konsul sama beberapa guru di sekolah saya. Itu Pak, saya bagusnya ini kuliah atau langsung kerja? Kemudian guru saya mengatakan bahwa kalau langsung kerja, kemungkinan aku akan kerja sebagai kuli bangunan atau apa begitu. Karena mengingat bahwa saya mempunyai latar belakang yang bersama. Makanya dia bilang, mungkin bagusnya kau bikin hal baru, silakan kuliah. Kemudian saya bilang, kalau kuliah bagusnya ambil apa Pak? Nah, terus guru-guru saya bilang, kalau kau ambil kuliah, mungkin sekarang itu yang menjadi patokan atau yang menjadi salah satu hal yang kurang, tapi diminati oleh sekolah-sekolah adalah BK. Dimana kayak sekarang ini, mungkin kita sering dapat juga kan, BK ini kebanyakan adalah perempuan. Sehingga mungkin kalau sebagai laki-laki kan pasti bagus begitu. Kalau saya jadi guru laki-laki karena dibutuhkan juga dalam BK begitu. Itu yang awal saya kenapa bisa masuk di BK begitu. Oh iya. Betul juga sih, beberapa saya dengar juga dari teman-teman yang lain kalau di BK itu ya kurang laki-lakinya. Dari teman-teman yang sudah kuliah di sini yang sudah tanya-tanya. Iya. Jadi ya seperti yang saya lihat juga sekarang toh. Jadi pasti kita merasa bahwa ini kurang laki-laki begitu. Itu entah kurang dari peminatnya atau bagaimana, itu mungkin saya kurang tahu juga soal itu. Tapi mana ekspektasinya kak? Apa sudah bagaimana ya? Begini, mungkin kan kakak masuk BK-nya ini kakak konsul ke guru SMK-nya kakak kan, dan dia mengusulkan untuk ke bimbingan konseling, dan kakak langsung terjun ke sini mendengarkan usul itu kan. Nah pas kakak masuk, ada nggak sih kayak oh iya kayaknya udah basicku di sini gitu, atau mungkin berbanding terbalik, kayaknya guruku salah deh sudah suruh saya terjun ke sini. Jadi sebelum itu kan saya ditahu sama guru kan. Saya kan akrab sama guru, dibilang saya ini ada dua tipikal. Yang pertama, saya bisa menjadi seorang yang kayak kuat untuk bicara gitu. Kemudian yang kedua, saya bisa jadi orang lapangan gitu. Sehingga dibilang kalau saya jadi guru mungkin bisa cocok saya jadi guru. Nah terus awal ekspektasi saya kayak untuk masuk di BK Utat ini tuh, saya pikir ini kayak gersang gitu. Itu kan kayak masih awal-awal yang setelah awal-awal setelah gempa gitu kan. Jadi kayak pikir pasti gersang sekali nih, panas toh, tidak pohon-pohon segala macam. Ternyata pas sampai di Palu, saya masuk di BK, toh di Utat itu ya ternyata lumayan. Kalau masalah fasilitas itu lumayan lah. Jadi masih bisa kita untuk mengembangkan diri secara baik gitu kalau BK ini sendiri. Berarti cocok ya? Ya lumayan cocok. Cocok. Di semester 5 ya tadi ya? Iya. Pasti sudah banyak dong yang dilewati yang berbicara tentang pengalaman tadi. Nah, kalau untuk bimbingan konseling sendiri kan kita ada yang namanya culture shock. Ya, dan pasti kamu sudah tahu itu kan? Sudah. Nah, kalau Pasti dari sudah merasakan. Iya. Sudah. Sudah dong pasti semester akhir. Nah, kalau kakak sendiri menangani yang namanya culture shock atau pandangan kakak terhadap culture shock itu seperti apa? Jadi tentang culture shock, nah itu kan juga kan
saya kan dari suku Bugis begitu, yang pasti beda dengan orang sini. Iya. Nah orang sini kan kayak lebih gitu. Nah jadi awal saya datang di Palu ini, hal yang paling berbeda yang saya dapat itu adalah daripada intonasi bicara, gaya bicara, sama bahasanya itu pasti berbeda sekali. Oh, iya. Saya dari sana yang kayak mungkin itu harus menggunakan kata-kata sopan, sampai di sini kayak langsung ada kata-kata yang mungkin sebenarnya no problem lah bagi orang sini, Iya. tapi ternyata bagi dia atau itu pasti kayak wah ternyata bikin keras sekali gini. Dan awalnya tuh kayak bilang tuh ini orang memang tidak sopan, keras kepala atau bagaimana? Ternyata itu memang budaya begitu. Masa sehari. Itu makanya kayak ini bagaimana ini? Terus kayak saya menghadapi kultur shock ini adalah awalnya itu yang paling aneh adalah waktu saya baru masuk di Unpad ini, saya tidak tahu kan bahasanya Palu bagaimana. Jadi kayak saya kayak apa? Saya yang waktu itu saya pakai bahasa Indonesia, tapi logat yang kayak bukan Bugis. Saya pakai logat Jakarta gitu kan. Bahasa bagus sekali. Bagus sekali. Karena saya tidak pernah cari tahu apa itu Palu, bagaimana bahasanya Palu. Jadi kayak saya di sini tuh pakai bahasa yang formal sekali gitu. Sampai kalau bilang, gue ini orang Jakarta atau orang mana? Iya. Ternyata bahasa ini orang kan hampir sama dengan Bugis, cuma mungkin orang lebih kasar begitu. Iya. Itu sih. Dan kalau pandangan saya tentang kultur gitu adalah mungkin apa ya? Bagaimana seorang itu tidak dapat bagaimana seorang itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik begitu, sampai kayak dia dapat dengan situasi yang tidak bisa disesuaikan, sampai dia dapat kayak apa ya, langsung shock gitu. Dan Iya. Nah, ya. mungkin gitu sih. Itu pengalaman kakak paling pertama itu shock. Iya betul. Dan berapa? Dengan cara komunikasi orang yang berbeda di sini kan. Iya. Ya, betul. Kalau dari kakak sendiri berapa butuh waktu lama kira-kira untuk menyesuaikan, atau 1-2 hari 1 minggu sudah? Oke. Atau 1 bulan, atau 1 semester. Kalau masalah menyesuaikan diri, ya saya lumayan cepat lah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi waktu itu saya paling 1 minggu setelah saya tahu bahwa begini, saya langsung bisa menyesuaikan diri begitu. Itu sih. Bagus ya. Soalnya saya juga awal-awalnya, apalagi saya kan sekarang masih semester 3 kak. Iya. Nah awal-awalnya pas di semester 1 tuh ya seperti yang kakak bilang, perbedaan bahasa itu loh. Biasanya kita dalam satu kelas karena memang dominan suku Bugis ya di kelasnya kita. Kalau yang dari selatan, selatan. Nah jadi kalau mereka ngomong kadang tuh satu kumpulan tuh bahasa Bugis semua, jadi kita yang diam kayak ngomong apa gitu, diam-diam gitu. Sama sih, saya juga sih. Kan saya asli Palu kan. Iya. Terus kayak baru masuk sini kayak yang lain tuh pakai bahasa daerah kayak saya tidak paham deh, kayak seolah saya yang dapat culture shock. Iya. Ayo kita sama-sama di sini pakai bahasa normal saja. Iya. Supaya saya mengerti juga, kamu yang lain kayak apa dorong bilang ini, bingung-bingung saya deh. Nah, Saya juga pernah gitu tuh. Dorong itu kayak bilang di grup tuh sate tahu gitu. Ya, ini orang mau bawa pesan makan atau apa? Ya sate sama tahu, sate tahu tapi tidak nyambung tuh. Oh sampai tahu. Sate tahu dia kayak ini orang mau pesan makan tapi tidak nyambung gitu. Kan ada orang bertanya tuh, ini kayak nanya, di mana ini? Terus yang lain dia itu sate tahu kan? Apa sate tahu ini? Bukan orang tidak bahasa makanan ini, orang bahasa tempat. Oh iya. Mungkin mungkin beda bahasa lah begitu. Iya, bahasa saja sih. Sebenarnya ya bagus juga sih, beragam. Juga memang anunya Unpad ini. Kita itu terkumpul dari daerah-daerah mana semua jadi satu. Bisa belajar juga dengan teman-teman yang lain. Keren. Terus ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh mewakili kamu, mewakili. Ya, mewakili teman-teman yang kurang tidak sempat datang. Iya. Nah, bagaimana kan kakak sekarang ini sudah semester 5, tentu ya banyak mengalami tugas-tugas kelompok. Mungkin bagaimana tips untuk mengatasi perbedaan pendapat itu kak dalam mengerjakan tugas kelompok? Nah seperti itu. Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya mau antar sedikit dulu begini. Jadi kayak masalah tugas-tugas toh. Nah, saya pernah baca bahwa tugas ini adalah salah satu tantangan terbesar begitu dalam mahasiswa. Dimana di masa-masa sekolah SMA atau SMK yang sederajat lah, itu tantangan itu adalah bentuknya tugas begitu, dan itu pasti berbeda sekali tupoksi tugas daripada SMK dengan mahasiswa. Itu pasti berbeda sekali. Bahkan itu ada dalam suatu penelitian yang mengatakan bahwa mahasiswa itu biasanya stres itu adalah salah satu karena tugas gitu. Jadi tugas yang memiliki kualitas yang lebih tinggi sampai
mahasiswanya ini kayak kadang stres begitu. Makanya sekarang kan lebih apa ya? Kan sekarang kan kayak lagi banyak viral begitu. Mahasiswa yang bunuh diri karena stres gitu. Nah itu kan sudah itu kan ada kan transformasi banyak gitu. Nah terus begini. Dan pasti kayak dalam itu kan biasanya menggunakan metode pembelajaran yang project begitu, team based project toh. Otomatis kayak dibentuk kelompok toh. Terus diberikan topik nanti dibahas begitu di situ. Dibahas bersama-sama. Nah, terus biasanya dalam kelompok ini pasti ada lah yang berbeda pendapat toh. Sampai kayak ada yang memisahkan diri atau ada yang tidak pernah jadi tugasnya. Ada yang keberatan nih dan ada yang diam. Ya. Jadi kayak pasti banyak sekali lah permasalahan dalam kelompok ini. Nah, terus kalau saya pribadi menanggapi bagaimana caranya supaya saya ini bisa membentuk kelompok yang sependapat begitu. Nah, kita tuh harus bikin satu orang yang dijadikan patokan begitu bahwa ini pemimpinnya begitu dalam kelompok itu. Jadi kalau misal kayak ada yang disampaikan, oke, kita semua dalam kelompok itu mengkaji apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, nanti kita satukan pemahaman begitu. Kalau memang tidak ada yang sepaham, oke, berarti tugasnya pemimpin kelompok ini itu untuk menyampaikan bahwa apa yang betul di situ. Berarti kayak di sini ada tugas khusus bagi pemimpin kelompok gitu supaya dia betul-betul paham dengan alurnya, paham dengan materinya, sampai kalau dia memang kayak ada merasa bahwa ada yang keliru, dia bisa membetulkan begitu. Makanya biasanya kita kalau bikin kelompok itu betul-betul harus ada seorang yang mungkin bisa dikatakan ambis lah atau orang yang aktif di kelas supaya orang ini ya bisa mengontrol dalam satu kelompok itu. Kalau saya pribadi begitu secara saya. Saya mau bertanya sedikit, masih di dalam lingkup kelompok. Nah biasanya kan di dalam satu kelompok biasa ada yang kayak keberatan karena kenapa saya di sini, kenapa saya bukan di sini, kenapa dipisah-pisah itu kan? Nah beda dengan circle-nya kan? Iya, beda dengan circle-nya. Dan teman-teman, kawan-kawan. Iya. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, yang namanya kenyamanan belajar itu penting. Jadi kalau saya memberi kebebasan seseorang untuk memilih memilih kelompoknya begitu ya, karena kalau dipaksakan misalnya satu orang kan di satu kelompok yang dia tidak suka gitu ya. Walaupun mungkin di dalamnya ada salah satu mahasiswa ambis yang memimpin, tapi kalau tidak ada gerakan dalam dirinya bisa jadi kayak malas juga kan dia. Nah, jadi saya rasa kalau ada mahasiswa yang kayak mau berkelompok dengan temannya atau dengan orang yang dia rasa gaya belajarnya sama, kalau menurutku mungkin tidak masalah supaya mereka bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik daripada kayak dipisah-pisah terus yang satunya tidak mau, yang satunya mau malah kayak kayak ribet tugasnya itu malah tidak jadi dan cuma baku dorong-dorong kayak tahu siapa tadi? Cuma baku dorong-dorong. Selalu lupa juga. Saking tidak. Iya betul. Iya kan? Betul. Kamu bagaimana itu? Oke. Jadi kayak pasti dalam satu kelas itu pasti kayak ada yang circle, ada yang kayak belajarnya sama. Dan itu kan pasti kalau misal kayak dibentuk kelompok, kemudian circle dipisahkan pasti kayak mereka tidak terima begitu. Sampai kadang tugas yang tidak pernah didatang untuk kerja kelompok. Jadi kayak pasti banyak permasalahan itu muncul situ. Nah saya pribadi sependapat begitu. Saya biasa kalau di kelompok itu saya kayak bikin list, silakan isi sendiri namanya kalian. Tentukan kalian mau dengan siapa begitu sampai supaya tujuan utamanya adalah bagaimana caranya tugas yang dibentuk ini adalah tugas yang betul-betul kalian bisa kerjakan di situ. Jangan sekedar kayak misal ada seorang yang bekerja tapi nanti tidak kerja begitu. Gara-gara yang satu ini tidak mau kalau misalnya dengan ini biasanya gitu kan. Jadi pasti dalam tugas itu kan ada orang yang tidak sepahaman begitu bahwa saya tidak suka sama ini. Jadi kalau misalnya dia satu kelompok pasti kayak semakin tidak jadi apa-apanya toh. Makanya saya sependapat itu kalau misal betul-betul itu satu kelompok itu ya mungkin satu circle sama semua di situ. Oke, no problem lah. Yang penting tujuan belajar tercapai lah kalau saya. Soalnya persepsi mahasiswa sekarang itu kayak kalau ada dosen atau dirinya kita sendiri begitu yang kayak mau kerja kelompok bareng-bareng, mereka suka yang kayak sini-sini gitu ya, sana itu terus padahal itu menurutku kepentingan kita pribadi kan untuk menyelesaikan tugas dengan baik juga gitu ya, sisi positif negatif lah mungkin tergantung pandangan juga. Berarti kakak sependapat? Kau? Mengikuti saya. Iya. Oh ini kak, masih di dalam itu kelompok, ini yang saya penasaran kan, kakak kan sekarang juga sudah mau masuk semester akhir kan. Di dalam tugas-tugas itu, kakak pernah tidak sih yang kayak istilahnya akademik burnout, yang kayak muak begitu ya, kayak merasa capek gitu, dan tidak ya. Sendiri, sekarang tugas ini. Iya gitu sampai ada tidak? Dosen A ini, dosen B ini, ada juga jurnal. Jurnal 30. Iya. Tapi ini sih bagus. Saya bagus. Positif. Sorry. Bagus jurnal 30. Nah, kakak pernah nggak sih kayak merasa saya sudah capek, nanti juga tugasku ini kayak menunda tugas. Pernah kakak begitu? Oke. Jadi akademik burnout. Nah, sebelumnya saya pernah cari tahu ini terkait dengan akademik burnout ini itu berhubungan dengan resistensi akademik.
Jadi kayak resiliensi akademik ini adalah bagaimana caranya seseorang itu dapat bertahan dalam tantangan-tantangan yang ada di kampus begitu toh. Iya. Nah, jadi kayak hubungannya adalah seseorang itu yang menganggap tugas itu adalah sebagai satu masalah, beban. Nah, pasti kayak menjadi beban. Jadi kayak pasti misal gini, beban itu kasih nilai. Lama kayak jadi beban betul itu padahal itu bukan beban sebenarnya, tapi adalah bahan untuk gajian begitu sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi kayak saya sebenarnya walaupun tugas itu saya tidak pernah merasa bahwa tugas itu adalah beban. Jadi kayak tugas walaupun itu kayak saya masalah, bahkan saya dalam sisi yang kayak misal bosan toh, saya pasti larinya bukan selarinya ke jalan-jalan kemana, bukan, saya larinya pasti ke tugas begitu. Jadi kayak lebih tertarik begitu, karena saya pribadi itu fokus untuk meningkatkan resiliensi akademik, yakni bagaimana caranya saya ini mengolah toh. Jadi kayak gini, resiliensi akademik itu ada beberapa aspek begitu. Yang pertama adalah regulasi emosi toh, terus kongruent atau bagaimana cara kita itu kayak dapat mengetahui diri sendiri begitu. Terus adalah itu intinya kedua ini adalah kalau misal kita sudah tahu bagaimana cara mengelola emosi kita bisa menyesuaikan begitu, bahwa misal kita dapat tugas yang terlalu berat toh, nah berarti kita nggak usah dulu kerjakan yang ini, kerjakan dulu yang lebih mudah supaya lebih mudah yang mudah supaya emosi kita terlatih di situ. Jadi kita terlatih untuk sabar dulu mengerjakan yang lebih mudah, nanti lama-lama kita akan mengerjakan yang lebih susah gitu. Sampai kita tidak menganggap bahwa tugas ini adalah beban. Karena kebanyakan kan orang kalau punya tugas ini banyak sekali. Jadi kayak lama-lama mindset disuruh berubah, mindset disuruh berubah begitu. Jadi kayak pasti semakin malas, lama-lama tidak jadi apa-apa. Jadi kayak semakin banyak tugas menumpuk, semakin kena dengan akademik purba. Makanya kalau saya pribadi saya lebih fokus untuk meningkatkan yang namanya resiliensi akademik. Itu kalau saya. Baik, kalau sudah banyak sekali itu ambil saat dikerja. Kau begitu? Saat kerja memang. Oh, iya soalnya saya termasuk orang-orang yang akan terjun ke situ deh. Akademik saya suka sekali memanage. Kalau ada tugas kan lebih banyak mengeluh kayak kata bilang tadi, sambil mengeluh terus. Kalau saya ya kalau misalnya kayak baru dikasih, sebisa kalau susah kerja lebih enak sih begitu sih. Dan lebih banyak waktu istirahat. Daripada kita istirahat dulu cuma main HP. Tapi memang kakak ini saya lihat suka belajar ya? Nah sebenarnya gini, saya sebenarnya itu orang yang tidak suka belajar sebenarnya. Tapi saya suka terhadap apa yang misal gini, saya tidak terlalu suka belajar tentang PK. Tapi saya suka belajar psikologi. Nah otomatis, misal kayak ada hubungan antara PK dan psikologi, otomatis pelajari begitu. Jadi kayak dibilang, saya suka belajar tidak juga, tapi saya suka belajar yang apa yang saya suka begitu. Nah lebih tertarik. Nah jadi kayak saya suka explore apa yang saya suka. Tapi kalau masuk belajar sih tidak terlalu suka juga belajar. Cuman itu kan kewajiban begitu. Jadi kalau tidak mau tetap harus belajar gitu. Itu punya motivasi gitu. Makanya punya motivasi untuk belajar gitu. Mas. Kau ada motivasimu? Ya itu kayak saya juga kurang motivasi makanya. Saya juga sih kurang motivasi. Oh baik ikut program tadi kayak kakak itu. Iya saya kurang motivasi sekarang. Iya. Semangat. Mungkin siapa tahu Kak Bahrul bisa berikan dulu motivasi. Tunggu. Mengatasi seperti kayak saya yang kurang motivasi. Bagaimana caranya Kak Bahrul menghadapi ketika Kak Bahrul kurang motivasi? Pasti Kak Bahrul pernah rasa bisa kurang motivasi, malas pergi kuliah. Betul. Itu bagaimana Kak Bahrul itu meningkatkan motivasi? Kayak saya sekali kurang motivasi deh. Oke. Jadi kalau masalah motivasi itu saya yang paling singkat itu adalah bagaimana latar belakang keluarga aku begitu. Jadi kan saya dari latar belakang keluarga yang sebagian besar petani begitu. Jadi orang tua petani, nenek petani, rata-rata petani. Nah terus kayak saya adalah cucu yang pertama dari nenek gue yang bisa sekolah tinggi begitu, yang bisa sekolah di perguruan tinggi. Sampai motivasi pertama aku adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, tanpa harus dibiayai oleh orang tua saya Jadi kayak saya berfokus bahwa saya harus berpendidikan tinggi, terus kayak mendapatkan beasiswa yang tadi luar negeri atau di mana ini saya harus mempunyai saya harus mempunyai goals yang betul-betul di atas lah. Jadi motivasi utama saya adalah keluarga. Makanya saya itu meja belajar itu adalah meja belajar yang banyak sekali foto-foto keluarga aku. Dan yang satu hal yang saya paling perhatikan itu adalah saya harus memberikan tempat yang nyaman bagi saya untuk belajar. Jadi kayak saya tuh punya meja belajar itu harus besar. Saya kalau kecil tidak bisa. Makanya harus besar supaya saya betul-betul bisa nyaman di situ. Itu yang menjadi motivasi saya. Kayaknya harus ada keluarga bu. Min satu. Oh iya. Serius? Serius ya. Astagfirullah. Ya sih. Silakan. Memang kayak
yang sangat-sangat asing kalau sudah dekat-dekat UAS, sudah mulai muncul sudah rasa-rasa malas di kampus. Kurang lagi sudah motivasi. Tapi kayaknya tips yang tentang foto-foto keluarga itu sama meja besar itu kayaknya saya juga harus menerapkan itu deh. Soalnya saya orang yang seperti itu tapi tidak mau menerapkan itu begitu ya. Saya tahu diriku seperti itu tapi saya abaikan, makanya kayaknya sumber malasnya dari situ kayaknya saya kurang mengusahakan fasilitas itu. Tuh? Bisa jadi karena begini, saya pernah nonton videonya Mudia Yunda, tahu kan Mudia Yunda? Tahu dong. Nah, dia tuh pernah baca sebuah buku. Isi bukunya itu adalah sesuatu hal yang sulit kau jangkau, itu kan buat kau malas begitu. Misal begini, misal kayak kita tengah malam kita lapar begitu, kita tidak mungkin punya data untuk bikin nasi goreng, pasti kita cuma bikin mie instan. Nah, jadi kayak kalau kita sebagai manusia kita pasti cari sesuatu yang lebih gampang untuk dikerjakan begitu. Nah, makanya kalau kita bikin sesuatu yang di sekitar kita itu menjadi dekat, di kayak meja besar tuh, di sini banyak buku, laptop segala macam. Kita kayak masuk dari kamar tuh, kan pintu kamar di sini saya. Jadi kayak masuk pintu kamar langsung kelihatan gitu, oh buku, laptop. Jadi kayak kursi tuh langsung duduk di kursi, otomatis kan kayak bisa terjangkau semua tuh. Sedangkan kalau kita punya buku yang jauh tuh, otomatis kayak mau ambil buku, saya malas ambil buku. Jadi kayak dalam begitu dia katakan begini, sesuatu yang dekat dengan kita itu akan memberikan kita stimulus untuk mengambil hal tersebut. Jadi kayak buku, wah saya ambil buku dulu, baca sedikit, oh yang penting ada sedikit saja. Jadi setiap hari pasti adalah sedikit. Nah itu sih tips yang saya dapat dari Mudia Yunda gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tips-tips yang akan kakak bagikan nanti ke penonton atau mahasiswa-mahasiswa yang lain, saya punya satu pertanyaan yang membuat saya penasaran di sesi bincang-bincang tadi. Nah, tadi kan kakak mengatakan kalau kakak dua tipe kalau orang gitu. Bukan tipe kalau orang sih, maksudnya kayak kakak bisa di lapangan, kakak juga bisa yang jadi berbicara begitu. Iya, jadi berbicara begitu. Nah, kalau kakak pribadi, kakak lebih suka atau lebih berharap lebih dominan ke yang mana? Kakak lebih suka menjadi seorang juru bicara atau kakak memilih untuk terjun ke lapangan? Saya lebih suka dari tergantung situasi sih, tapi saya lebih dominannya itu lebih suka terhadap juru bicara begitu. Karena begini, saya itu kan saya itu kan dari kecil kayak dilatih begitu, kerja di lapangan, apa segala macam di lapangan. Jadi kayak misal kalau saya dilakukan dengan kayak sini atau kegiatan-kegiatan, itu orang-orang di sekolah saya dulu itu kayak baru di tempat kerja di lapangan toh. Nah jadi kayak saya pasti punya pengalaman di lapangan begitu. Nah terus selain itu saya di kelas itu saya tuh dari SMP, SMK sampai sekarang itu saya selalu punya plan di kelas, yaitu kayak saya harus pintar bicara di kelas supaya di kelas ini tempat saya untuk mengembangkan saya toh public speaking saya. Terus di luar kelas ini atau kayak organisasi itu tempat saya untuk melatih atau mencari pengalaman begitu dalam lapangan. Gitu sekolah saya. Berarti tetap menggunakan public speaking. Speaking. Wow. Kau lebih kemana? Lapangan atau public speaking? Nah, sebenarnya kenapa saya tanya karena saya juga merasakan hal yang seperti itu. Walaupun tidak diakui, saya mengakui diriku sendiri dong. Betul. Ya apa, tapi Ya kan rasa-rasa tuh. Rasa saya begitu juga. Cuman kalau dari segi public speaking dan turun lapangan, saya lebih memilih turun lapangan karena saya suka bekerja dibandingkan ngomong. Walaupun bukan ngomong doang ya. Iya. Sebenarnya bunyinya bukan. Jadi kayak lebih ke turun lapangan. Bagus. Seru kan? Kalau apa? Turun lapangan. Soalnya kayak gimana saya tuh orangnya tidak terlalu suka bicara. Iya. Lebih suka itu bergerak kesan terus. Malahan saya itu biasa di kelas aku perhatikan. Jarang sama dia kan, bergerak kesan kemari terus. Kalau ini suka sama diam. Jadi ya lebih suka di lapangan daripada berbicara. Iya. Keren. Tepuk tangan. Oke, sekarang kan kita tadi sudah banyak berbincang-bincang kan tentang bagaimana nih. Sponsorin kemarin. Iya. Kalau jadi cot. Oke, sorry. Tadi kan kita sudah banyak berbincang-bincang tentang prodi bimbingan konseling, pengalamannya Kak Bahrul sendiri. Nah, sekarang ini yang paling penting untuk kita dan juga yang akan menonton video ini nantinya tentang tips-tips untuk menjadi seorang mahasiswa yang teladan, terutama di program studi kita di bimbingan konseling. Silakan. Oke, jadi saya mau sampaikan sedikit.
sebelumnya saya juga bukan orang yang terlalu berpengalaman dalam mahasiswa. Saya juga bukan orang yang terlalu aktif dalam bidang mahasiswa. Tapi ya kalau masalah pengalaman ada yang bisa di-share sedikit. Yang pertama adalah jangan pernah apa ya, dalam semester 1-2 itu jangan pernah tinggalkan akademikmu gitu. Jadi fokus 1-2 itu adalah fokus perbaiki nilai. Karena kedepannya semester 3, 4, 5 itu kau akan mengatakan bahwa kenapa IPK aku terlalu rendah. Karena IPK itu yang dikatakan oleh Bapak Anies itu adalah IPK yang tinggi itu akan mengantarkan Anda ke meja wawancara gitu. Sedangkan dalam wawancara itu nanti yang akan menentukan kalau masuk itu adalah pengalamanmu gitu, public speakingmu, kepemimpinanmu. Makanya penting sekali di semester 1-2 ini adalah fokus untuk akademikmu. Sedangkan semester 3, 4, 5 dan seterusnya ini saya pikir itu fokus terhadap pengembangan diri yang lebih luas lagi atau explore lah. Misal begini, ikut komunitas, ikut himpunan. Jadi kayak ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu supaya kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi gitu. Dan makanya dan kalau saya carilah salah satu komunitas atau himpunan itu yang betul-betul dapat menopang diri Anda, dapat memberikan Anda wadah untuk mengembangkan diri secara luas. Karena kebanyakan himpunan sekarang itu adalah himpunan-himpunan yang mungkin itu kayak menjadi tempat tempat perundungan atau tempat kekerasan. Intinya dia tidak fokus terhadap pengembangan diri begitu. Makanya fokuslah untuk mencari komunitas atau himpunan yang betul-betul dapat mengembangkan diri Anda dengan maksimal begitu. Kemudian yang ketiga adalah bangun interpersonal yang baik sampai kayak teman-teman itu dapat menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain begitu. Dan yang terakhir adalah yang paling sering orang katakan adalah relasi begitu. Jadi relasi sangat menentukan bagaimana caranya Anda dapat mengembangkan diri dengan baik. Jadi bangun relasi dengan baik, bangun relasi dengan seluas mungkin, dan carilah relasi yang betul-betul positif sehingga dapat memberikan Anda kesan-kesan yang lebih baik lagi. Itu kalau dari saya. Sangat-sangat bermanfaat, dan kita juga yang masih mahasiswa semester 3 yang mau menginjak semester 4 kayaknya sudah seharusnya menerapkan dan mempelajari apa yang sudah kita bincang-bincang pada hari ini. Ambil kalau bisa juga. Oke, terima kasih, keren ya. Iya, bagus. Terus ini sekarang kabar sudah mau semester 6 ya, sudah ya semoga cepat lulus. Amin sih. Amin. Amin. Sorry Cot, kan Iya, baik sih. Nah, yang ya gimana apa ini? Hal-hal berkesan yang sudah selama kabar dapat di sini bisa diceritakan mungkin. Oke, mungkin saya boleh tambah tidak pesan sama kesan. boleh ya, Oke. pesan. Jadi kalau masalah kesan itu saya ada beberapa kesan sih dari selama kuliah di UTA toh. Ya. Yang pertama adalah saya merasakan bahwa ternyata saya bisa menjadi mahasiswa. Itu yang pertama. Dan ternyata menjadi mahasiswa itu adalah sangat hal yang membanggakan. Tapi banyak hal yang sangat pedih gitu dalam mahasiswa pasti itu. Jadi kayak pasti setiap orang itu punya masalah-masalah dalam masa-masa kuliahnya tuh. Nah terus kesan-kesan saya selama kuliah itu adalah saya pernah mendapatkan titik tertinggi saya tuh. Saya merasa bahwa saya pernah mendapatkan apa yang terbaik dalam hidup saya. Tapi di mahasiswa juga ini saya merasa bahwa saya mendapatkan titik terendah saya sebagai manusia begitu. Nanti di masa-masa kuliah ini, jadi kayak saya sempat mendapatkan perundungan begitu. Saya mendapatkan perundungan daripada adalah jadi kayak betul-betul saya merasa bahwa pada saat itu saya betul-betul tidak ada orang yang bisa saya andalkan di saat itu. Terus kesan-kesan yang lain adalah saya dapat mendapatkan teman-teman yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif, toh. Tapi keduanya ini itulah teman-teman yang bisa saya andalkan begitu. Kemudian pesan saya adalah, misal nanti kita sudah kalau kita sudah menginjak semester akhir toh, jangan terlalu fokus sama hal-hal yang tidak berguna begitu. Misal kayak gini, misal kau sudah dimusuhkan di himpunan atau apa begitu. Nah, mungkin setelah itu kau bisa fokus terhadap skripsi toh, atau tugas akhir begitu. Jadi nanti kedepannya aku bisa cepat selesai. Jadi kayak apa yang aku dapatkan dari kuliah ini, aku bisa cepat untuk terapkan di dunia kerja gitu. Jadi fokus untuk dunia kerja, jangan terlalu lama di kampus. Dan kapan itu? Cepat lulus aja. Mungkin itu aja ya. Saja. Akhir dari bincang-bincang. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu secara pribadi mungkin antara laki-laki dan laki-laki. Kalau saya tadi sudah sih tentang Kau saja. Kau kan cewek kan bisa masalah-masalah percintaan.
masalah-masalah percintaan itu masalahnya. Atau masalah kayak sekitar BK begitu, itu lebih bagus sih. Atau kayak misalnya kayak tenaga pengajarnya atau apanya, itu lebih bagus. Mungkin kalau dari saya dosen terbaik saja sih. Jatuh di tangan. Itu sangat sih. Itu yang sudah ada di pikiranmu. Ya kalau saya ya menurut saya dosen terbaik yang kayak lebih mengajarnya bagus, Iya. Ada. bagus memberikan materi. Ada nggak? Ada lah. Kalau kok siapa? Menurut siapa? Saya kasih Ibu Eka. Oh, Ibu Ibu Eka. Eka, Aman. agama semester 1. Ibu Eka baik selalu waktu puasa dilaput sama rokok di sini. Nanti dimarah. Bagus. Kok bilang gitu di sini? Itu apa? Kalau saya dosen terbaik itu, kalau menurut saya pribadi tuh dosen terbaik itu Namanya. siapa ya? Ibu Borato sih. Wis dosen balik dong. Itu dosen wali. Bukan. Kalau dosen wali sendiri? Dosen wali itu saya Bunda. Oh, bunda. Saya juga ada dosen terbaik menurut saya. Siapa? Dosen balik. Dosen wali sendiri dong. Siapa? Pak Azam. Azam. Atau begini, kalau saya bilang itu kayak saya suka sama Ibu Bow ini karena yang pertama adalah gaya belajarnya begitu, Iya. atau gaya mengajarnya. Hmm. Gaya mengajar Ibu ini kan kita tahu pasti kayak sangat tegas, toh. Iya. Suka makan orang tuh. Suka makan tuh. Ya nanti gitu. Ya udah. Itu mereka profesional. Nah, jadi kayak dia ini yang setahu saya toh, dia itu kayak memberikan kita ini bahannya, silakan kelola bahannya, kelola sendiri, nanti setelah jadi mesinnya aku sampaikan sama saya begitu. Jadi kayak itu betul-betul memberikan kita materi yang betul-betul kita harus paham gitu. Sampai ada namanya carilah 30 jurnal, Ya. bacalah 30 jurnal toh. Nah, jadi kayak itu ya merupakan salah satu bagaimana caranya mengajar dengan apa ya? Jadi kayak mungkin bersifat memaksa begitu Iya. ya. Tapi hasilnya kita dapat sendiri hasilnya gitu. Jadi kita dipaksa untuk membaca jurnal 30, walaupun kita terpaksa, tapi kalau kita sudah baca tuh kan kita ada yang kita paham gitu. Iya. Jadi kayak pastilah ada lah yang masuk income gitu. Kalau itu dari saya sekolah. Saya sepakat sih dengan yang Sama kakak sih, bilang. Tunggu dulu, ada alasan, ada penguatan. Oke. Saya sepakat kenapa kakak katakan seperti itu karena memang beliau mengajarkan kita untuk bisa belajar sendiri. Cuman nanti tip ya, cuman agak menekan gitu ya. Saya tipe kalau orang tidak suka ditekan, tapi ilmunya dapat, pasti dapat walaupun cuma sekolah dapat. Nah, dan sudah minus semua. apa? Kalau kau dekat dengan ibu, Iya, saya juga paham kan itu. Cuman ya kan kita berbicara bukan tentang kedekatan, berbicara tentang ini kan, Iya. cara mengajar. Itu bagus, saya suka. Nah, tapi kalau untuk cara mengajar yang betul-betul sempurna, saya suka sama Ibu Dian. Itu juga kan? Betul, sepakat. Ibu Dian. Ibu kalau saya Dian. semua dosen bagus sih. Iya bagus. Tidak ada sih kalau kita memiliki kriteria kita masing-masing kan? Betul. Ibu Dian coba kurang kata Ibu diajar. Enak dan Beka, iya, beda juga dong. baik. sesuatu. Iya, tepat waktu. Cuman kamu kadang lambat-lambat ya. Dan Muhammad ya. Oke. Sudah ada tipsnya juga, kita juga sudah berbincang-bincang banyak. Jadi saya rasa untuk podcast tanya-tanya mahasiswa itu part 1 sampai di sini dulu. Nanti kalau ada part 2-nya kita kabarin. Kita kabarin lagi. Oke. Insya Allah. Iya, insya Allah. Terima kasih buat yang sudah Menonton. ya buat yang sudah atau yang akan menyaksikan video ini, dan terima kasih banyak sekali untuk narasumber kita Kak Bahrul yang sudah mau meluangkan waktunya. Sama. Pasti ada janji lain juga kan. Itu terima kasih sekali. Terima kasih Cak lanjut. Terima kasih Kak. Ya. Ucapkan dadah. Dadah. Bye. Bye bye.